dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga, marilah kita berikan sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul ceramah saya pada hari ini adalah kemuliaan Lailatul Qadar. Teman-teman yang berbahagia, ada yang tahu tidak apa itu Lailatul Qadar? Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget. Jadi teman-teman, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadar hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya saja, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lailatul Qadar juga adalah malam diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua tahapan proses diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak prosesnya apa saja? Jadi teman-teman, yang pertama, kitab suci Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia dalam satu kitab yang utuh. Pada tahapan ini, kitab suci Al-Quran diturunkan tepat pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kitab suci Al-Quran diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Pada zaman itu, agar mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan pada zaman tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Awwaluha rahmah, awsaluha maghfirah, wa akhiruha itqun minan nar." Yang artinya, awwaluha rahmah, rahmat, awsaluha maghfirah, ampunan, dan wa akhiruha itqun minan nar, yang artinya terhindar dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awwaluha rahmah yang artinya rahmat, yaitu pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan 10 Ramadan. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Contohnya, orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala 100 hingga 700 pahala, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan satu benih, yaitu 7 tangkai, dan setiap tangkai
dan siksa api neraka, yaitu pada tanggal 21 Ramadan hingga 30 Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan amal ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada jaminan untuk kita bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Jadi teman-teman, anggap saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semua. Untuk itu, kita bisa memperbanyak amal ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di sisa-sisa akhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menggunakannya untuk meningkatkan amal ibadah kita dan keimanan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholatul lail, yaitu sholat malam, sholat sunat duha, bersedekah, dan memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran dan mengamalkan arti kandungan di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW saja yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya, bahkan Firdaus tempatnya, masih ingin mencari malam Al-Qadar tersebut. Teman-teman, bagaimana dengan kita, umat baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan dan khilafan? Apakah kita tidak ingin mencari dan memperoleh malam Al-Qadar tersebut? Teman-teman, padahal malam Al-Qadar adalah malam yang sangat mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi maksud dari surah Al-Qadar tersebut adalah, yaitu malam Al-Qadar adalah malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan keberkahan, dan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh sebab itu, teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita dan kita gunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita bersama-sama untuk mengejar dan memperoleh malam Al-Qadar tersebut. Dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dan terhindar dari api neraka dan azab yang sangat pedih. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mengakhiri ceramah saya pada hari ini, saya ada pantun nasihat untuk kita semua. Mau dengar tidak teman-teman? Mau tahu apa mau tahu banget? Dengarkan ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu
di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kalau